Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel, kembali lagi bersama saya Rani Purnamasari, guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan melangsungkan pembuatan RPP berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar yang sudah sekarang dimulai pada tahun ajaran baru mendatang. Saat ini di bulan Juli ini masih fresh, masih baru masuk dan masih mengikuti masa-masa LMPLS. Tentunya ibu bapak mungkin agak dibingungkan dengan kurikulum Merdeka Belajar ini seperti apa. Bapak ibu guru ingin membuat RPP berdiferensiasi sesuai dengan minat, bakat, dan profil murid. Nah, di sini sebelum melangsungkan pembuatan RPP berdiferensiasi yang saya miliki di pendidikan guru penggerak 9 bulan yang lalu, saya akan menge-share bagaimana pembuatan RPP berdiferensiasi untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih RPP berdiferensiasi itu. RPP berdiferensiasi adalah RPP berdiferensiasi adalah usaha untuk memenuhi pembelajaran kebutuhan di kelas peserta didik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas. Nah, ibu bapak guru ini sesuai dengan minat dan bakat yang murid miliki. Nah, sebelum memasuki ke pembelajaran berdiferensiasi, ibu bapak harus melakukan yang pertama kesiapan belajar. Kesiapan belajar tentang definisi readiness di metode abad 21, ibu bapak harus menanyakan kesiapan murid terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bapak ibu juga harus menanyakan tentang minat murid. Minat murid di sini bukan yang pintar dengan yang pintar, yang biasa dengan yang biasa, yang katakanlah IQ-nya yang di bawah dengan yang di bawah. Bukan seperti itu ya. Di pembelajaran berdiferensiasi kali ini, pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan minat murid. Minat murid ini beraneka ragam ya. Ada yang dengan minat murid itu sesuai dengan visual, dengan gambar, dengan bacaan, kemudian dengan PowerPoint menyajikan tugasnya. Kemudian minat murid itu ada sesuai dengan kinestetik. Kinestetik itu mendengarkan, membaca, menulis, kemudian membuat cerita dongeng, dan yang terakhir adalah auditori. Auditori di sini siswa itu menyukai dengan gerakan, olahraga, misalkan saraf sensorik. Jadi kita harus mengaitkan minat murid dengan 3 konsep penilaian ya: visualisasi, kinestetik, dan auditori. Kemudian profil murid. Murid ini sangat beraneka ragam tentunya di Indonesia. Banyak sekali ragam bahasa, banyak sekali pulau ya di Indonesia. Jadi kita harus mengaitkan dengan profil murid. Murid ini kira-kira profilnya A, B, dan beragam, sangat unik ya sekali. Tapi sesungguhnya ibu bapak ini sangat gampang sekali ya membuat RPP berdiferensiasi kali ini. Ibu bapak hanya tinggal menyaksikan, melihat channel saya bagaimana penyusunan tentang RPP berdiferensiasi yang yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar ini atau platform Merdeka Mengajar. Saya sesungguhnya ingin sekali menge-share, ingin sekali Bapak Ibu bertanya kepada saya bagaimana, seperti apanya, nantikan di kolom komentar. Semoga video yang saya sajikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang tentunya sekarang lagi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah ya, di baik di tingkat SMK, SMA, SMP maupun SD dan TK ataupun PAUD. Semoga channel ini bermanfaat dan Bapak Ibu guru tentunya jangan lupa like, share, dan komen, karena komen dan share itu sangat gratis ya. Semoga Bapak Ibu dimudahkan urusannya ke depan, baik itu pembelajaran di kelas, pengelolaan di kelas sesuai dengan RPP berdiferensiasi. Baik, jangan di skip dulu karena saya akan menyajikan video tentang pembuatan RPP berdiferensiasi yang sudah saya buat di program Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Garut. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, kali ini saya akan sharing dengan ibu bapak yang sudah memasuki tahun ajaran baru tentang kurikulum Merdeka Belajar dan pembuatan RPP berdiferensiasi. Nah, kami membuat RPP berdiferensiasi ini pada saat pendidikan guru penggerak. Kami membuat kebetulan dikelompokkan menjadi 4 ya, terdiri dari Ari Sulastri SPDGR, Airisma Ilmiati SPD MPD, Epa Putri Yulia Lestari SPDGR, dan saya sendiri Rani Purnamsari SST sebagai pembuatan RPP berdiferensiasi tingkat SMK. Nah, tahap perencanaan yang kami lakukan yaitu adalah yang pertama, kami berdiskusi untuk menentukan RPP berdiferensiasi, kemudian membahas diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Hasil kesepakatan bersama kami memilih tentang jenjang SMK. Nah, berikut ada ya fotonya. Kemudian kita melakukan kolaborasi pada saat di Harmoni Kabupaten Garut ya. Ini nah kebetulan yang diambil untuk sebagai rancangan RPP berdiferensiasi yaitu adalah Satuan Pendidikan SMK Cendekia Baitur Rahman Pakenjing, tempat saya mengajar. Nah, di sini saya mengajar produk kreatif dan kewirausahaan. Kebetulan produk kreatif kewirausahaan ini semua mata pelajaran linier ya. Nah, salah satunya saya membuat produk ya, suatu bidang dan jasa, di mana tema pelajarannya yaitu adalah membuat produk barang dan jasa. Subtemanya membuat desain produk barang dan jasa. Kemudian mata pelajarannya produktif ya. Ini masuk ke kejuruan. Kemudian semester 2 semester genep dan kelas 12. Oke, waktunya 8 JP ya, 8 jam. Nah, kompetensi dasar Ibu Bapak yang harus dirumuskan yang pertama membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama membuat kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang kita ambil yaitu adalah tentang K3 ya. Yang pertama menganalisis produk suatu barang dan jasa. Yang 4.5 membuat desain produk dan jasa. Nah, jadi ini langsung membuat desain produk dan jasa, barang dan jasa. Nah, masuk ke tujuan. Tujuan dari proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, peserta didik dapat menganalisis dan membuat desain produk suatu barang dan jasa yang menarik, kreatif, sehingga peserta didik dapat menunjukkan keterampilan critical thinking, creativity, collaboration, communication yang baik, serta menunjukkan karakter religius, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan reflektif. Nah, kita harus mengetahui tujuannya, pembelajarannya mau menggunakan PJBL kah, discovery learning kah, atau project based learning, dan banyak ya metode pembelajaran sesuai yang Bapak Ibu miliki mata pelajarannya ya di tujuan pembelajarannya. Kalau saya kenapa melalui pendekatan saintifik? Karena pendekatan saintifik kebetulan di kejuruan SMK ini memasuki ini ya keahlian, bidang peminatan keahlian di bidang ilmu pengetahuan sains terapan dan teknik komputer jaringan. Jadi saya melakukan pendekatan berdasarkan saintifik. Oke. Kegiatan pembelajaran yang pertama, tahap awal, tahap reflection. Nah, Ibu Bapak harus mengetahui dulu reflection itu seperti apa. Yang pertama, di dalam kegiatan pendahuluan selama waktu 45 menit ya. Kemudian Ibu Bapak harus melakukan pendekatan unsur aba 21 ya, dan melakukan analisis waktu. Nah, seperti ini contohnya. Guru dan peserta didik sama-sama saling mengucapkan dan menjawab salam serta berdoa bersama sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Ini mungkin di semua di sebelum RPP berdiferensiasi, RPP 1 lembar, RPP Covid maupun RPP normal ini tetap ya, pertama kali masuk Ibu Bapak Guru melakukan salam, mengucapkan salam dan berdoa bersama sesuai dengan pembelajaran dimulai. Termasuk kepada religius dengan waktu 5 menit. Kemudian selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik sambil menanyakan kabar, kesehatan peserta didik, bagaimana kabarnya. Ini termasuk unsur aba 21 kepada kategori disiplin ya, selang waktu 5 menit. Kemudian, guru menanyakan kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran serta mengkondisikan peserta didik untuk tata tertib agar pembelajaran
terlaksana di tata tertib di sini melakukan kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ketika azan berkumandang, kelas ini bubar, harus istirahat dulu, kemudian tidak boleh minum, tidak boleh makan ketika guru menerangkan, dan murid harus aktif. Mungkin di sini di kesepakatan kelas ya, di poin 3, disiplin 5 menit. Kemudian poin 4, guru mengulas sedikit materi dan pembelajaran sebelumnya. Nah, itu kebetulan di perencanaan produk sebelumnya ya, sebelum membuat desain, saya merencanakan produk apa yang ingin dibuat kira-kira untuk jangka 1 semester ke depan ya, untuk menggali potensi sesuai minat dan bakat. Nah, apresepsi ya, ini termasuk dengan kategori unsur ABA 21 apresiasi dan waktu 5 menit. Kemudian guru menyajikan video mengenai pembuatan desain. Jadi TIFEK ya, masuknya ke TIFEK ya, jadi 5 menit. Kemudian guru itu melampirkan bagaimana video pembuatan desain suatu produk, barang dan jasa sesuai dengan minat dan bakat murid. Sudah, itu sebagai stimulus ya, atau rangsangan kepada peserta didik. Kemudian guru menginformasikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin ibu bapak berikan kepada peserta didik harus dijelaskan dulu bagaimana, apanya, manfaat dan tujuannya. Kemudian selama dengan waktu 5 menit. Kemudian guru memberikan pretest ya. Nah, ini desain produk sebelum kita mengkoordinir bagaimana si A, si B, si C ini masuk ke dalam kategori diferensiasi produk. Kita harus melakukan pretest dulu, pretest kecil-kecilan ya mengenai desain produk. Nah, berdasarkan pengetahuan penggunaan aplikasi pembuat desain grafis. Jadi karena ini kebetulan jurusan teknik komputer dan jaringan berhubungan dengan desain grafis. Kemudian kalau yang berhubungan dengan agribisnis, pengolahan hasil pertanian, saya selalu mengaitkan dengan perencanaan suatu pembuatan produk ya. Produknya mau apa, manfaatnya seperti itu. Dengan waktu 15 menit, ini karena lama ya, karena peserta didik itu melakukan analisa pengetahuan sesuai dengan yang mereka ketahui dan dituangkan dalam pretest tersebut. Kemudian kegiatan inti 190 menit tahap research. Tahap research ini guru memberikan handout materi LKPD seperti biasa modul kepada peserta didik. Kemudian peserta didik dikelompokkan menjadi 5 orang sesuai dengan hasil pretest. Nah, jadi sesuai dengan hasil pretest ini yang pretestnya seperti termasuk kepada auditori, visualisasi dan kinestetik, ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Kemudian guru mengarahkan peserta didik ke pertanyaan, desain produk, barang atau jasa seperti apa yang dapat menarik minat konsumen. Nah, ini juga masuk ke stimulus ya. Nah, kita tadi membagikan diferensiasi readiness ya. Nah, inilah yang disebut dengan FVV berdiferensiasi. Jadi, di kegiatan inti dan kegiatan sebelumnya harus terstruktur tentang diferensiasi readiness, diferensiasi konten ya. Kemudian desain produk setelah mengetahui memberikan stimulus kepada murid, termasuk kepada critical thinking, kerjasama. Kemudian peserta didik diarahkan untuk mengumpulkan informasi mengenai cara membuat desain suatu produk, barang dan jasa secara berkelompok. Nah, ini adalah disebut dengan kerjasama dan literasi. Jadi ada yang membaca di HP, ada yang membaca di modul, ada yang membaca di LKPD yang sudah saya bagikan dengan waktu 15 menit. Kemudian peserta didik diarahkan agar mendiskusikan serta menuliskan jawaban yang diperoleh. Nah, setelah mereka melakukan literasi dan kerjasama per kelompok, mereka melakukan diskusi dan menuliskan jawaban yang diperoleh. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat jadwal rincian pembuat desain produk sesuai proyek yang diberikan. Nah, jadi guru ini memberikan kesempatan nih kepada semua anak untuk membuat jadwal rinci pembuatannya kapan kira-kira mau. Harus real ya, akan dilaksanakan. Kemudian masuk ke setelah tahap research, kita masuk ke tahap discovery, yaitu kemudian peserta didik diarahkan untuk berdiskusi, berkolaborasi secara kreatif dan membuat sketsa desain produk, barang dan jasa sesuai dengan proyek yang telah disepakati, sesuai minat, sesuai kesepakatan kelompok masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan diferensiasi konten ya. Jadi siswa itu yang menyukai visualisasi gambar akan dikelompokkan dengan siswa yang menyukai gambar. Kemudian siswa yang
mampu dengan kinestetik, mereka akan dikelompokkan dengan kinestetik. Dan mereka yang pintar menghitung, menganalisis suatu nilai atau value ya, mereka dikelompokkan dengan auditori ya. Nah, di sini disebut dengan diferensiasi konten. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk menunjukkan sketsa desain produk barang dan jasa hasil diskusi kelompoknya, communication. Nah, di sini kemudian setelah menunjukkan suatu desainnya kan berbeda-beda ya. Ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk tulisan, ada yang berbentuk ini itu sesuai dengan minat dan bakat murid. Kita tidak pernah bisa memaksakan ya. Murid itu unik, murid itu suatu yang unik dan khas ya, mempunyai ciri khas, minat bakat masing-masing. Jadi dikelompokkan sesuai dengan yang diinginkan. Yang pintar menggambar dikelompokkan dengan yang menggambar. Yang pintar mendesain dikelompokkan dengan yang pintar dengan menyukai desain ya. Berbeda-beda desainnya. Nah, peserta didik diarahkan untuk melakukan uji pasar. Nah, ini creativity collaboration. Jadi setelah melakukan pembuatan desain, mereka keluar menanyakan kepada guru, menanyakan ke kelas lain untuk sketsa yang mereka miliki ya, untuk melakukan penarikan responden, meminta masukan perbaikan dari responden ya. Kemudian tahap application. Nah, guru mengarahkan agar setiap kelompok untuk berdiskusi dalam melakukan perbaikan sesuai dengan minat dan kesepakatan kelompok, apakah akan melakukan perubahan atau tetap pada desain awal. Nah, jadi di refleksi ini setelah melakukan masukan dari responden, dari guru, dari teman ya, karena ini 8 jam jadi lama, siswa jalan-jalan dari kelas atas kelas bawah meminta masukan untuk project desain ini. Nah, setelah itu guru meminta kelompoknya yang terakhir di tahap application menyajikan desain produk suatu barang dan jasa yang dibuat oleh kelompoknya masing-masing untuk menanggapi hasil karya kelompok tersebut ya. Ini termasuk EDP ya. Waktunya ini antara 10 sampai 15 menit. Nah, beginilah ibu-ibu, jadi perbedaan antara RPP biasa dan RPP diferensiasi ini kita mengelompokkan sesuai dengan minat bakat murid, memenuhi kebutuhan belajar murid ya, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian setelah itu ada kegiatan penutup. Guru memberikan penghargaan kepada semua hasil kerja peserta didik, memberikan penghargaan khusus bagi kelompok yang desainnya paling banyak diminati oleh siswa dan guru yang di luar kelas ya. Kemudian guru dan siswa menyimpulkan dan merefleksikan materi yang telah disepakati. Kemudian guru mengingatkan untuk mempelajari materi selanjutnya. Guru mengingatkan agar peserta didik selalu menjaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak, serta makan makanan yang bergizi. Dan guru juga dan peserta didik berdoa bersama untuk menutup pembelajaran, kemudian saling memberi dan menjawab salam. Alhamdulillah sudah beres di pembelajarannya ya. Nah, kita perbedaannya di tahap application dan tahap research dan tahap discovery ya. Jadi kegiatan inti saja menurut saya yang membedakan pembuatan RPP berdiferensiasi ya. Jadi hanya kegiatan inti ya. Jadi mohon Bapak Ibu kalau yang belum mengerti tolong kalau komen di kolom komentar, karena saya butuh masukan dan adanya komunikasi dua arah bersama Bapak Ibu hebat yang menyaksikan video saya ini tentang pemaparan pembuatan RPP berdiferensiasi ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar ya, platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini ada penilaian sikap. Penilaian sikap, pengamatan sikap religius, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan reflektif, lembar observasi. Kemudian tes pengetahuan, tes soal uraian, kemudian keterampilan unjuk kerja dan penilaian produk. Oke, masuk ke lembar pengamatan. Nah, aktivitas peserta didik, nama peserta didik, religius, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, reflektif. Skornya di sini ya, predikat di sini ada, nanti di sini langsung ditulis penilaiannya ya, si A, si B, si C-nya. Di sini kita isi nama-nama siswa sebanyak mungkin sesuai dengan jumlah kelas. Nah, religius itu jika peserta didik menunjukkan sikap bersungguh-sungguh dalam berdoa dan mengucapkan menjawab salam dari siapapun, guru
ataupun teman. Kemudian jika peserta didik tidak menunjukkan sikap bersungguh-sungguh dalam berdoa dan mengucapkan menjawab salam dari siapapun ya. Disiplin, menunjukkan sikap tepat waktu sama saja dengan gurunya ya, tanggung jawab, menunjukkan sikap bersungguh-sungguh dalam mengerjakan setiap tugas. Kemudian kerjasama, peserta didik menunjukkan sikap aktif dan membantu satu teman dan lainnya secara berkelompok. Nah, ada reflektif juga ya, penilaian tertulis apa yang kamu ketahui tentang desain produk ya, seperti biasa ini. Nah, bisa tes tertulisnya bisa menuangkan di diferensiasi konten, bisa ke Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe InDesign, Adobe Illustration, Inkscape. Nah, mungkin ini aplikasi zaman dulu ya kalau CorelDRAW, tapi anak-anak zaman sekarang bisa menggunakan InShot ataupun VN dan menggunakan Canva ya. Sebenarnya siswa juga udah menjadi ABA 21 sesuai dengan minat dan keinginan murid. Oke, kita lanjut ke aspek keterampilan presentasinya. Apa saja yang dinilai? Mempresentasikan dengan percaya diri, artikulasi jelas, memaknai bahasa yang komunikatif, ikut aktif berpartisipasi dalam kelompok saat presentasi, dapat mengemukakan ide, berargumen dengan baik, mampu menyampaikan pendapat, sanggahan dengan baik, mampu menjawab waktu presentasi dengan baik, menguasai materi yang disampaikan dengan baik. Di sini ada skor-skornya ya. Nilai akhir dikalikan ke skor dan terakhir adalah penilaian keterampilan atau penilaian produk. Yang pertama bisa dilihat berdasarkan penampilan, berdasarkan keorsinilan dan kreativitas. Nah, jadi di sini di 3 poin ini itu benar-benar ide kelompok, tidak meniru dari kelompok lain ya. Oke. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di RPP berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka Mengajar. Oke, terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Semoga channel ini bermanfaat. Ibu bapak bisa melihat, bisa meniru bagaimana saya membuat RPP berdiferensiasi. Stay healthy, stay positive, and salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.